Kalau kita melihat media sosial atau video-video yang ada di YouTube, kita melihat betapa serangan terhadap Jokowi, seorang mantan presiden yang dianggap sangat berhasil, itu sudah pada titik yang sangat tidak pernah dibayangkan. Dalam arti serangan-serangan itu sangat keras, sangat kuat, sangat tajam dalam satu penghinaan, perendahan harkat martabat seorang manusia. Tidak hanya saja sebagai mantan kepala negara, tetapi serangan itu begitu sangat merendahkan bagi seorang manusia yang bernama Jokowi, yang tidak pernah mungkin dirasakan atau dialami oleh presiden ataupun pejabat lain, pejabat negara atau pejabat publik lain. Pertanyaannya, apakah serangan-serangan ini akan efektif sampai kepada tujuan dari orang-orang yang melakukan penyerangan, melakukan ujaran-ujaran kebencian, perendahan kepada harkat martabat seorang manusia yang bernama Jokowi atau mantan presiden. Saudara-saudara, dalam teori konflik itu, semakin kuat seseorang diserang atau komunitas atau kelompok diserang, justru kelompok itu atau komunitas itu akan semakin kuat kohesi sosialnya. Ya, kalau Anda semakin diserang, maka saya yakin Anda akan mengkonsolidasikan kelompok para pendukung Anda, network Anda, untuk kemudian menghadapi serangan itu atau mempertahankan diri. Itu kohesi sosial. Jadi kohesi sosial kelompok yang diserang selalu akan meningkat. Ya, akan semakin kuat jika ia diserang. Apalagi serangannya bertubi-tubi, ya, kuat, besar, masif, maka kohesi di dalam kelompok yang diserang itu akan tumbuh. Maka ini menjadi teori yang sangat familiar bagi para intelijen ataupun militer, ya, dalam strategi mereka untuk memperkuat kelompok mereka sendiri. Mereka kadang-kadang menciptakan konflik di luar yang tujuannya untuk menyerang kelompok mereka sendiri, tetapi justru dengan ada serangan dari kelompok luar, dari external group, maka in-group, internal group akan menguat. Kita ingat ketika Soekarno dulu melakukan aksi ujaran yang menyerang Malaysia, Ganyang Malaysia, itu sebenarnya efeknya adalah tumbuhnya nasionalisme di internal masyarakat Indonesia. Kita pernah dengar juga kalau Malaysia dianggap mencuri hak cipta karya batik atau rendang atau reog. Itu di Malaysia, ya, dulu dibilang santer ini adalah karya atau hak cipta Malaysia. Maka justru dinamika di dalam negeri di Indonesia akan bicara akan nasionalisme, bicara akan persatuan itu semakin kuat. Anda lihat kan kenapa negara-negara itu membuat dan sangat senang dengan adanya pertandingan sepak bola, bulu tangkis, dan kemudian tumbuhnya fanatisme kelompok-kelompok olahraga seperti ini yang kadang-kadang memperlihatkan serangan dari negara atau negeri luar, pendukung negeri luar kepada negeri yang di dalam, ya, jadi antara misalnya Indonesia dan Malaysia. Mereka akan selalu, kelompok-kelompok ini akan menjadi kelompok yang saling berkonflik, kadang-kadang menghina, kadang-kadang menyerang dengan ujaran-ujaran, kalimat-kalimat yang menyakitkan mungkin bagi pendukung kelompok lain atau negara lain. Tapi itu justru perlu, ya, di dalam rangka untuk menumbuhkan solidaritas, kohesi
sosial dalam kelompok masyarakat. Jadi Anda kalau mau menguatkan kohesi sosial Persib, pendukung Persib, maka kadangkala perlu disulut penghinaan atau ujaran kebencian dari Persija. Kalau Persija melakukan ujaran kebencian, maka pendukung Persib kemungkinan akan menyala, ya. Itu menyalakan api, ya, seperti menyalakan api dan kemudian membuat para pendukung Persib bangun solid, berekspresi bangun dari tidurnya. Nah, begitupun dalam kasus Jokowi. Ingat-ingat, ya, serangan terhadap Jokowi ketika mencalonkan sebagai gubernur itu luar biasa. Tapi justru Jokowi santai, ya, tapi pendukung-pendukungnya itu solidaritasnya semakin. Jadi ada analisa yang mengatakan bahwa Jokowi justru memanfaatkan serangan-serangan yang sangat masif kepada dirinya di media konvensional ataupun media sosial, itu justru berdampak baik pada solidaritas para pendukung Jokowi. Dan kelihatannya kalau kita mengikuti teori ini sangat kelihatan jelas, ya, bahwa serangan yang masif, yang kuat, yang tajam dalam arah yang merendahkan martabat seorang mantan kepala negara itu tidak efektif, ya. Efektif mungkin hanya di kalangan menengah atas yang ada di media sosial yang terlihat mengekspresikan sikap politiknya. Tetapi di bawah itu tidak kita lihat efektivitasnya, ya. Berduyun-duyun orang berdatangan ke rumah Jokowi di Solo. Yang fenomena ini tidak kita pernah lihat di coba mantan-mantan pejabat lainnya, ya. Tidak ada orang berduyun-duyun ke rumahnya, mengekspresikan rasa cintanya, mengekspresikan rasa sedihnya, empatinya terhadap apa yang diterima Jokowi dari cercaan, dari ujaran-ujaran yang beredar di media sosial. Itu tidak ada, ya. Jokowi kemana-mana masih mendapatkan sambutan, ya, yang menunjukkan justru kohesi para pendukungnya itu terus berbangun, ya. Kita melihat berbagai serangan itu tidak hanya serangan kepada Jokowi dan program-programnya, tetapi dicoba untuk membuat jarak antara Jokowi dan Prabowo misalnya. Dalam kerangka teori ini saya kadang-kadang melihat, bahkan bertanya-tanya, apakah misalnya sebenarnya Roy Suryo dan teman-temannya itu misalnya, itu sebenarnya dia sadar atau tidak bahwa apa yang dia lakukan dengan menyerang begitu tega, ya, dalam arti tega, karena tidak ada, ya, bukti, tidak ada apa-apa yang menguatkan serangan mereka, tapi mereka sampai kepada tahap yang sangat pribadi, itu justru menambah semacam semangat, bara api, dan ya energi daripada para pendukung Jokowi yang sebenarnya mungkin sudah selesai, mereka mau tidur karena sudah selesai masa jabatan, tapi dengan disiramnya lagi, ini semacam membakar bara api yang membuat mereka kembali membangun solidaritas, memperkuat kohesivitas di kalangan mereka, ya, yang hampir sepertinya kok Jokowi masih berkuasa, kan? Ya. Jadi jangan-jangan mereka ini memang tujuannya untuk menguatkan posisi daripada Jokowi. Ya, bagaimanapun orang yang diserang begitu masif, tetapi tetap berdiri tegak dan tetap berani menghadapi serangan-serangan itu, bahkan dalam keadaan sakit muka, gatal-gatal katanya kena alergi. Ini kalau orang lain atau orang-orang yang kaya raya, yang pejabat-pejabat tinggi itu akan malu, mungkin akan tidak mau keluar atau bahkan pergi ke Singapura, kemana, ke luar negeri untuk mengobati.
Jokowi malah keluar dengan muka yang kurang kelihatan berwibawa begitu ya dalam ya. Ya itu justru akan memperkuat kohesi dan justru mungkin menambah karisma dari seorang mantan pemimpin negara ya. Ya. Anda bayangkan orang sekaya itu, setinggi itu derajatnya dalam keadaan yang sakit, seharusnya mungkin dia bisa beristirahat tenang, pergi ke rumah sakit terbaik, ke Singapura atau kemana untuk mengobati diri. Tapi Jokowi tenang-tenang saja datang kepada pendukungnya yang ada di rumahnya, yang berkunjung ke rumahnya. Dan itu saudara-saudara, efeknya barangkali itu akan memperkuat karisma seorang pemimpin di mata pendukung-pendukungnya. Itu artinya apa? Itu memperkuat soliditas kelompok daripada pendukung Jokowi yang membuat tujuan untuk menyerang, untuk menjatuhkan, untuk meminggirkan Jokowi itu semakin jauh. Jadi serangan-serangan yang sangat tajam merendahkan Jokowi hingga ke mungkin dasar yang paling dalam. Yang itu sebenarnya tidak pantas, tidak mungkin dilakukan oleh seorang manusia yang seperti Jokowi, bahwa dia bisa merusak sistem negara, sistem demokrasi, keuangan negara, bahwa dia sendiri merusak seperti itu. Sendi-sendi demokrasi masyarakat telah dirusak oleh Jokowi. Begitu kan serangan. Itu sudah menempatkan, memposisikan Jokowi seperti dewa. Nah, bagaimana tidak? Seorang manusia biasa kok bisa merusak kehidupan kenegaraan, demokrasi yang sudah dibangun dengan sistem yang sangat kuat. Ada undang-undang, ada aparat yang menjaga. Masa bisa seorang anak dari Bengawan Solo bisa menghancurkan demokrasi Indonesia? Itu kan kata para pengamat. Kok bisa merusak demokrasi Indonesia? Kok bisa? Ya katanya, ya karena dia kepala negara. Tapi harus diingat, kepala negara itu hanya satu bagian elemen dari trias politika. Ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif. Gak mungkin satu orang bisa merusak tiga elemen ini. Apakah itu dewa? Hanya dewa yang bisa membuat tiga elemen demokrasi ini kemudian bisa dihancurkan. Masa ada tokoh-tokoh besar, ada pemimpin-pemimpin partai yang punya jutaan massa, ada pemimpin-pemimpin ormas, ada mantan jenderal, ada jenderal-jenderal aktif. Masa akan tunduk kepada seseorang yang tidak punya partai, yang tidak punya mesin politik, media, seperti abang yang berjenggot itu atau abang yang lain-lain ya. Tak punya, tapi dia bisa merusak sedahsyat itu. Tidak mungkin, kecuali dia dewa. Dewa perusak. Ya. Ya. Tidak bisa, tidak mungkin. Apa bisa seorang yang baru terjun dalam politik, tidak ada keturunan darah biru pada pendiri bangsa ataupun para begawan kesatria ataupun begawan brahmana, bisa menghancurkan sendi-sendi kehidupan demokrasi masyarakat. Itu hanya manusia setengah dewa yang bisa. Sayangnya, orang yang begitu membenci, begitu anti, telah menempatkan Jokowi setara dengan dewa yang bisa merusak itu semua.
Dewa Siwa.